Selamat pagi semuanya. Bapak Gubernur, staf Humas Provinsi Bali, Tiang mohon izin untuk orasi sejenak. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu, untuk kita semua. Tiang sudah sering mengatakan lapangan ini adalah lapangan untuk menyehatkan jiwa dan raga Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mengelilingi lapangan ini. Podium ini untuk menyehatkan jiwa Bapak Ibu. Karena podium ini dari minggu ke minggu itu menjadi media pencerahan bagi masyarakat Denpasar, bagi masyarakat yang ada di lapangan ini. Bapak Ibu, dia juga sudah sering merekam orasi Pak Gubernur. Beliau selalu mengatakan tentang revolusi mental, tentang Bali Manara. Itu konsep-konsep pencerahan yang disampaikan oleh beliau. Jadi tadi sudah disampaikan, podium ini hanya ada 2 di dunia. Di Inggris yang pertama, yang kedua di Bali. Apresiasi buat Pemprov Bali. Apresiasi buat Pak Gubernur kita Bapak Ibu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Harus bangga punya podium ini. Yang ingatkan, apa itu podium? Posisikan diri untuk umum. Itu podium Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu punya unek-unek, inspirasi, apresiasi, naik di podium ini. Artinya apa Bapak Ibu? Posisikan diri untuk umum. Jika Bapak Ibu mempunyai ide, gagasan, ingin mengkritisi pemerintah, manfaatkan podium ini. Sangat elegan podium ini Bapak Ibu. Ketimbang Bapak Ibu tweet di media sosial dengan penuh tidak tanggung jawab Bapak Ibu. Berkomentar sejenak hilang. Ketimbang Bapak Ibu maaf, demonstrasi di jalan-jalan, bakar-bakar ban. Yang rugi siapa? Pariwisata Bali. Kita sendiri Bapak Ibu. Jadi kita harus mengapresiasi. Podium ini adalah rangkaian dari program Bali Manara untuk membangun jiwanya masyarakat Bali, jiwanya Kota Denpasar Bapak Ibu. Itu harus diapresiasi. Jadi yang ingin menyampaikan bahwa bulan Agustus itu sesungguhnya bulan yang sangat sakral Bapak Ibu. Khususnya bagi Pulau Bali, di mana-mana berkibar bendera merah putih Bapak Ibu. Tiang hadir di podium ini cuma ingin mengingatkan, detik-detik Agustus sudah mau berakhir. Sudah di penghujung bulan Agustus. Tapi Tiang mengingatkan, Tiang sempat diklat di Lemhanas. Merah putih itu secara filosofis yang membawa kemerdekaan bangsa dan negara ini Bapak Ibu. Tanpa merah putih, tanpa filosofis merah putih yang dihayati oleh Bung Karno, bangsa dan negara ini tidak mungkin merdeka Bapak Ibu. Dan selama bulan Agustus ini, Tiang keliling Kota Denpasar, di mana-mana merah putih berkibar. Dan yang paling membuat Tiang terinspirasi, bahkan Tiang merinding, itu sempat Tiang memoto, memvideokan bendera merah putih atau penyor merah putih di depan kantor gubernur, di depan Kodam Udayana. Itu Tiang langsung terinspirasi Bapak Ibu. Jadi Tiang kebetulan, bukan kebetulan sih, biasa dipanggil Jero Penyor. Jero Penyor. Jadi setelah Tiang melihat penyor merah putih di depan kantor Gubernur Provinsi Bali, di depan Kodam Udayana, Tiang terinspirasi Bapak Ibu untuk membuat petisi. Petisi itu artinya pengingat tulus ikhlas sebagai inspirasi Bapak Ibu. Ini inspirasi yang mendadak, yang spontan setelah Tiang keliling Kota Denpasar.
akan tiang bacakan Bapak Ibu sebagai pengingat. Walau bulan Agustus berlalu, tiang mengingatkan semangat Agustus, semangat kemerdekaan, semangat merah putih. Jangan sampai lewat begitu saja Bapak Ibu. Tiang garis bawahi, merah putih itu pusaka mengantarkan Bapak Ibu merdeka. Tiang bacakan petisinya Bapak Ibu. Saudaraku, anak cucu bangsa Indonesia, dari pelosok Sabang sampai Merauke, dari rakyat bawah sampai pejabat kalangan atas, merunduklah sejenak pesan Arif Sangyang Penyor. Bapak Ibu tahu Penyor? Merunduk. Merunduklah sejenak Bapak Ibu. Beranilah karena benar. Pesan bijak sang merah putih Bapak Ibu. Merah artinya berani. Putih artinya benar. Benar artinya suci. Benar itu kebaikan Bapak Ibu. Kemudian bersyukurlah. Biar kian makmur Bapak Ibu. Dengan mewarisi budaya dan pusaka yang luhur. Jadi budaya Penyor itu bagi orang Bali itu budaya yang membawa kemakmuran sesungguhnya Bapak Ibu. Kemudian pusaka merah putih yang mungkin sekian persen atau mungkin hampir 90% rakyat pejabat di negeri ini tidak menghayati merah putih itu, hanya menghormat Bapak Ibu. Hanya menghormat, tidak menghayati. Saya katakan, jika rakyat pejabat Indonesia menghayati merah putih, tidak ada korupsi di negeri ini Bapak Ibu. Tidak ada kejahatan di negeri ini. Mungkin Bung Karno menangis melihat pejabat yang korupsi. Terjadi teroris, terjadi pengerusakan di negeri ini Bapak Ibu. Karena pusaka merah putih ini sesuai dengan filosofis yang ada di Bali, bagian dari Tridatu yang tiang sebut Dwi Datu. Merah putih dasar penyatuan dengan Tuhan. Merah putih itu dasar untuk menumbuhkan kasih Tuhan di dalam diri kita Bapak Ibu. Yang lanjutkan Bapak Ibu. Jangan hanya membuat dan menghormat, tetapi hayatlah budaya Penyor hingga merasuk ke jiwamu. Dan pusaka merah putih sampai meracik dengan darah merahmu. Dan menusuk ke tulang putihmu. Karena budaya dan pusaka sakti nan suci ini menitipkan pesan filosofis hakiki Bapak Ibu bagi kemerdekaan yang sejati, yaitu penuntun jiwa orang. Jadi sesungguhnya jiwa-jiwa yang ada di muka bumi ini, maaf, menurut sastra itu tersesat katanya. Jadi penuntun jiwa orang merah putih ini Bapak Ibu. Supaya berani Bapak Ibu, merahlah. Artinya Bapak Ibu, menyatu dengan roh dengan Tuhan. Orang yang belum mempunyai keberanian mungkin perlu belajar untuk menyatu dengan jiwanya, dengan Tuhannya. Biar benar, putihlah Bapak Ibu. Putih artinya pikiran utama, tulus ikhlaskan hati. Itu pesan merah putih Bapak Ibu. Setelah merah putih, itu di Bali ada unsur hitam, simbol kebijaksanaan. Setelah merah putih, setelah berani karena benar, menjadi bijak alias hitam. Camkan kata hitam Bapak Ibu. Hati ikhlas, Tuhan akan menyertai. Luar biasa Tridatu Bapak Ibu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Tridatu selama ini yang Bapak Ibu pakai di tangan Bapak Ibu, maaf,
sampai ada pejabat yang ngurusi soal Tridatu. Tapi filosofisnya perlu dihayat Bapak Ibu, ditanam di dalam sanubari Bapak Ibu. Yang tekankan kembali Tridatu itu. Menyatulah dengan roh dengan Tuhan. Pusat untuk tulus ikhlaskan hati putih. Jika sudah tulus ikhlas Bapak Ibu, tiang yakin hitam, hati ikhlas Tuhan akan menyertai Bapak Ibu. Tiang merinding menghayati filosofis itu setelah tiang mengikuti detik-detik proklamasi di lapangan Badri Sandi ini pas tanggal 17 Agustus kemarin. Inspirasi ini muncul begitu saja setelah tiang menyimak penyor merah putih yang ada di depan kantor gubernur. Jadi sebagai catatan Bapak Ibu, itulah dasar. Merah putih dasar untuk menyatu dengan Tuhan sesungguhnya Bapak Ibu. Jika kita sudah menyatu dengan Tuhan, mustahil ada niat-niat jahat, mustahil ada kebencian, kedengkian, mustahil ada korupsi di negeri ini Bapak Ibu. Tiang menghimbau siapapun, mudah-mudahan media menyampaikan, saudaraku jangan hanya menghormat pusaka-pusaka suci ini Bapak Ibu, tapi hayati supaya tulus ikhlas muncul di taman hati Bapak Ibu. Ini sekelas yang sampaikan sebagai catatan terakhir Bapak Ibu. Merdeka itu mengingatkan mereka dengar keagungan alam. Bung Karno bilang apa Bapak Ibu? Negeri ini bisa merdeka karena saya mendengar keagungan alam. Bung Karno sosok yang meditation, suka merenung sendiri, berimajinasi. Itulah tiang jabarkan merdeka itu menjadi mereka dengar keagungan alam. Artinya hanya mereka yang mendengar keagungan alamlah yang mampu mengantarkan kemerdekaan bagi dirinya dan bagi orang lain dari penjajahan duniawi ini Bapak Ibu. Jadi pusaka merah putih secara filosofis itu pusaka terbaik di alam semesta ini Bapak Ibu. Syukur Bapak Ibu, tepuk tangan dong. Merah putih pusaka terbaik di alam semesta. Refleksi kasih Sang Maha Pencipta. Pesan Sang Maha Pencipta Bapak Ibu. Semestinya Bali menjadi contoh untuk mengumandangkan merah putih itu. Dengan Tridatu yang ada di tangan Bapak Ibu. Ini perlu. Dia juga tidak tahu kenapa lewat tiang dititipkan filosofis itu. Setelah dia ikut upacara merdeka 17 Agustus kemarin, dia mengingatkan umat Hindu, masyarakat Bali ke depan harus menjadi contoh pionir, tidak hanya menghormat tapi juga menghayat pusaka suci ini Bapak Ibu, sehingga Bali menjadi lebih baik. Bali tidak diselimuti oleh hal-hal yang anarkis. Sangat disayangkan kita punya pusaka yang luar biasa ini, tapi kita tidak pernah menghayati Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menghayati merah putih, apalagi hitam, yang yakin Bapak Ibu sehat jiwa dan raga Bapak Ibu. Ciri orang sehat jiwa, tidak suka mengeluh, tidak ada kebencian, kedengkian, saling menghujat Bapak Ibu. Itu ciri-ciri jiwa yang sehat Bapak Ibu. Kalau raga yang sehat ya sudah pasti Bapak Ibu semua tahu. Ototnya besar ya. Jadi pisnya cerah, itu ciri-ciri fisik yang sehat Bapak Ibu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, supaya momen Agustus, momen merah putih, momen kemerdekaan tidak dilewatkan begitu saja. Masuk bulan September, Oktober, November, nuansa merah putih itu tertanam di sanubari Bapak Ibu, di sanubari anak cucu bangsa Indonesia. Tidak sekedar bernyanyi Bapak Ibu,
Mau nyanyi sejenak? Hidup Pak Penyor. Merah putih bendera tiangin, berkibaran di langit terang galang, ni kelambang jiwa rakyat Indonesia. Merah berani berdasar hati suci. Yang sempat tadi sekejangan Bapak Ibu, sehingga tiang ingat lagu itu ya. Kali ini di podium ini tiang menjangerat aja bos, seni janger ciri khas seni Bali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kira langkung tiang nas pengampura kita sinap aduk Prabu Santi. Om Santi 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 Om.